Artinya sama, Nawaqidul Iman, pembatal keimanan. Penulisnya Syekh Sulaiman Al-Utsmani. Ini buku ada di pasaran, silakan Anda cari, ya kan? Ini buku bagus sekali. Ada 10 perkara yang diterangkan oleh Syekh Sulaiman, yang intinya barang siapa mengaku muslim terlibat dalam salah satunya saja, itu berpotensi terkena virus MKL, ya, murtad karena lalai. Baik, saudara sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan. Nah, 15 abad yang lalu Nabi pernah menggambarkan kondisi kita sekarang ini. Kita disindir lewat hadis ini. Dan waktu para sahabat mendengar hadis ini, sesungguhnya mereka sangat bingung memahaminya. Sebab mereka tidak bisa membayangkan kok bisa begitu. Jadi Nabi mengatakan dalam hadis ini, la tattabi'unna sanana allazina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Sungguh kalian umat Islam benar-benar akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, kalian pasti akan ikut bersama mereka masuk ke lubang biawak. Lalu para sahabat langsung menduga, ya Rasulullah, apakah mereka yang kau maksud itu adalah kaum Yahudi dan Nasrani? Nabi menjawab, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Para sahabat waktu mendengar hadis ini disampaikan oleh Nabi, tentu mereka tercengang. Kenapa? Karena tidak terbayang sama mereka, kok umat yang menerima kitabullah Al-Quran bisa ngekor sama umat yang menerima kitabullah Taurat dan Injil. Aneh gini. Apa anehnya? Al-Quran ada jaminan dari Allah gak bakal berubah isinya sampai hari kiamat, ya kan? Ada satu ayat yang mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah yang bakal memelihara keasliannya. Dan terbukti sudah 15 abad Quran tidak berubah. Jangankan satu kata, satu huruf pun tidak berubah. Subhanallah. Sementara Taurat dan Injil, jangankan di zaman kita, di zaman Nabi dan para sahabat saja dahulu kala, Taurat itu sudah beda dengan Taurat aslinya, Injil sudah beda dengan Injil aslinya. Sehingga para sahabat bingung, kok bisa ya umat Al-Quran ngekor sama umat Taurat, umat Injil. Nah, masalahnya sahabat nggak hidup zaman kita sekarang sih. Kalau sahabat hidup di zaman kita sekarang, dan kalau kita mau menggunakan iman sebagai kacamata melihat situasi kondisi dunia, kita bukan sekedar faham hadis ini, ya kan? Tapi kita menyaksikan realitas hadis ini menjadi kenyataan. Berapa banyak orang yang mengaku muslim sekarang kelakuannya lebih Yahudi dari Yahudi, kelakuannya lebih Nasrani dari Nasrani. Kayak malam tahun baru ya, di trompet udah kayak Yahudi aja, nyanyi-nyanyi udah kayak Nasrani aja, bakar petasan udah kayak Majusi aja. Kayak nggak ada identitasnya gitu. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, hadis ini jelas sindiran buat kita yang hidup di era modern sekarang ini. Suatu era di mana Allah sedang uji kita dengan ujian yang sangat serius, yaitu Allah cabut kepemimpinan umat Islam dari muka bumi ini dan Allah serahkan kepemimpinan dunia kepada Barat, kepada Eropa, Amerika yang notabene adalah Yahudi Nasrani. Dan akhirnya hampir dalam segenap aspek kehidupan umat manusia tanpa kecuali umat Islam mengekor kepada Yahudi dan Nasrani. Di bidang ekonomi kita ngekor sama mereka, pakai riba mereka, kita pun pakai riba. Tiap hari saya dapat tawaran riba, proses cepat tanpa agunan, 5 juta sampai 250 juta rupiah, hubungi fulan, nomor telepon sekian, bunga sekian. Kalau Anda jalan di jalan raya pasar minggu, berapa banyak tawaran riba kanan kiri, ya, dana cepat, uang tunai, ya kan? Yang semuanya ujung-ujungnya 10-12, pinjam 10 perak, kembali harus 12 perak. Itu baru bidang ekonomi. Bidang budaya kita copy paste sama mereka. Mereka menawarkan budaya syahwat sebagai Tuhan, ya di negeri ini juga syahwat sebagai Tuhan. Sehingga orang menikmati produk budaya bukan ingat sama Allah, tetapi ngeres pikirannya, Victor, pikiran kotor. Di bidang apa lagi? Di bidang hukum, ya kan? Di bidang hukum sama kayak di Eropa dan Amerika. Hukumnya bukan hukum Allah. Kalau Eropa dan Amerika nggak pakai hukum Allah, wajar Pak. Kenapa? Bingung mereka memakai kitabullah yang mana. Taurat edisi tahun berapa? Injil edisi tahun berapa? Tapi kalau umat Islam nggak pakai hukum Allah kan aneh. Qurannya yang itu juga kok. Kan menegakkan hukum Allah berarti menegakkan Al-Quran. Bidang politik apalagi nggak usah diomongin deh. Sekarang nyari politisi yang korup, nggak usah yang pelimis aja, yang jenggotan juga ada. Itu baru praktek politiknya, belum ideologi politiknya yang disebut dengan demokrasi. Ideologi ini kan aneh Pak. Demos itu asal katanya demos rakyat, kratus, kratus artinya kekuasaan, kedaulatan. Kedaulatan di tangan rakyat. Memang ada dalam Islam, mana ayatnya, mana hadisnya kedaulatan di tangan rakyat? Gak ada.
Yang ada adalah dalam Al-Quran itu berkali-kali Allah menyebutkan dengan ungkapan yang berbeda-beda, lillahi mulkus samawati wal ardh, milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Berarti kedaulatan di tangan siapa? Di tangan Allah. Itu Islam. Kan aneh Pak, dalam sholat kita teriak-teriak Allahu Akbar setiap gerakan, yang artinya kedaulatan di tangan Allah, kedaulatan di tangan Allah. Begitu keluar dari masjid kita bilang rakyat akbar. Haji, yang bohong yang mana nih? Yang waktu lagi sholat apa yang di luar? Mestinya kan kita dalam sholat ya bilang Allahu Akbar, di luar sholat juga bilang Allahu Akbar. Artinya politik yang benar adalah politik yang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mengagungkan manusia Pak, siapapun manusia itu. Makanya sekarang karena politik yang mengagungkan manusia, akhirnya orang dalam berpolitik pun masang wajahnya di semua tiang listrik. Narsis mana? Islam nggak mengenal yang seperti itu. Sampai Nabi menegur seorang sahabat Abdurrahman bin Samrah, hai Abdurrahman, kalau kamu meminta jabatan, ya Allah akan melantarkan kamu. Tapi kalau kamu menerima jabatan tanpa kau memintanya, Allah akan menolong kamu. Subhanallah. Makanya kelak nanti pemimpin umat Islam di akhir zaman yang gelarnya Al-Mahdi, dia pun dibayatnya harus dibayat paksa Pak, diancam bunuh. Karena dia sendiri tidak punya ambisi kepemimpinan sama sekali. Padahal sudah sepakat 313 orang seperti jumlah pasukan perang Badar mendatangi dia di depan Ka'bah, engkau adalah Al-Mahdi, terima bayat kami. Oh enggak, salah kalian, salah alamat. Ya karena dia nggak punya jiwa ambisius kayak orang-orang sekarang ini, yang politiknya politik rakyat yang berkuasa, bukan manusia, bukan Allah Ta'ala yang berkuasa, yang berdaulat. Nah jadi saudara rahimakumullah, nubuah sindiran ini jelas mengarah kepada kita yang hidup di abad 2021 ini. Nah saudara sekalian rahimakumullah, oleh karenanya Nabi jelas-jelas mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa bertasyabuh, menyerupai suatu kaum, dia menjadi bahagian dari kaum tersebut. Artinya barang siapa niru kaum tertentu selain Islam, umat Islam dengan cara Islam, berarti sama saja dia teken kontrak mengatakan saya MKL, murtad karena lalai. Nauzubillah, keluar dari keanggotaan umat Islam. Baik saudara sekalian rahimakumullah, oleh karenanya alhamdulillah Nabi 15 abad yang lalu sudah memperingatkan kepada kita ada roadmap, ada peta perjalanan umat Islam atau ringkasan sejarah umat Islam yang pasti akan dilalui babak demi babak. Namun sebelum saya berbicara lebih panjang, waktunya sudah lewat jam 1. Bagaimana ceritanya ini? Ya, silakan yang belakang. Apa Pak? Harus berhenti ya? Oke, baik. Berarti saya kembalikan kepada pembawa acara. Aku lupa ada astagfirullah ya lakum. Terima kasih kepada Bapak Ustaz. Semua mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa jadi hikmahnya dan bisa kita implementasikan bagaimana ilmu tadi disampaikan. Dan mungkin sistem pertama ini karena waktu dan karena tugas kita dibatasi oleh aturan di sini. Mungkin untuk berikutnya bisa dipanggil kembali. Demikian dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.